Sobat Bisnis, balik lagi di World Cup Vaganza. Kali ini saya bersama dengan Mas Stefanus Arif Setiaji. Halo. Beliau merupakan salah satu pengamat sepak bola juga di sini. Bisnis Indonesia. Pengamat udah kayak Coach Justin aja gue pengamat. Tapi memang dari dulu ngikutin bola banget. Ngikutin, pasti ngikutin. Nah, ngikutin. ngomong-ngomong ngikutin sepak bola nih Mas, kalau boleh tahu. Kemarin sebelum sampai semifinal sekarang yang dijagokan siapa? Saya sebenarnya dari dulu itu penyuka tim nasional oranye Belanda. Wih, Belanda. paling demen sama Belanda. Nah, tapi ngeliat Belanda kemarin permainannya dengan Argentina seperti apa? Waktu menit keberapa ya tuh? Kan golnya menit ke iya kan mereka ada 90 sekian lah ya, 90. Karena perpanjangan waktunya kan 10 menit. 10 menit perpanjangan waktunya kan, 10 menit normalnya kan 10 menit kan. Dari 90 plus 10 menit harusnya, golnya dia kan menit 98-an atau berapa. Itu waktu gol keduanya, wah itu udah girang banget sih sebenarnya, girang banget. Tapi memang Belanda nggak punya tradisi bagus di adu penalti sih. Dan mereka 2 kali kalah kan di Piala Dunia terakhir kan. Kalau nggak salah mereka kalah mulu sih sama Argentina di ini ya, adu penalti. 2014 mereka kalah, iya kan. Terus sekarang juga kalah. Gitu. Ya ini lah ya. Agak nyesek juga sih ngeliat Belanda kalah. Oke. Tapi memang di luar masalah kekalahan Belanda, pertandingan kemarin memang sengit banget. Saking panasnya bahkan keren. Jadi hujan kartu. Kartu paling rame. Betul. Ya. Tercatat 15 kartu kuning. Iya. Sebenarnya ada 16. Satunya untuk pelatihnya. Iya. Kalau nggak salah ada kartu merah juga ya? Ada kartu merah. Di menit 120. Iya. Iya. Menit 120. Makanya ini jadi partai terpanas di Piala Dunia dan kita perlu catat ini sebagai sejarah. Tapi di luar itu, kalau pertandingan satu lagi antara Portugal dengan Maroko. Iya. Ini kejutan lagi nih, Mas. Maroko lagi keren-kerennya sih ya, kayaknya sih ya. Maroko lagi memang Maroko mengejutkan ya, negara Afrika pertama yang kemudian bisa tembus semifinal gitu. Kalau terakhir kan perempat final ya, Kamerun. Nah, jadi gini, yang menarik gini, saya selalu mengingat gini, Piala Dunia, karena di sini ada Argentina ya, di semifinal ada Argentina. Argentina itu tahun 1990 Piala Dunia di Italia, dia kalah di pertandingan pertama. Dan siapa yang mengalahkan mereka adalah Kamerun. Kemudian Kamerun sampai ke perempat final, kalah dari Inggris, dan kemudian Argentina sampai ke final gitu. Kemudian kalah sama Jerman gitu. Saya mencoba menarik memori tahun 90 itu ke Piala Dunia sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang ini trennya Argentina lagi naik, ya kemungkinan sih Argentina bisa sampai final sih. Kemungkinan ya, peluangnya. Karena kejadian sama, kalah di pertandingan pertama ya. Kan kemarin Argentina kalah sama itu ya, sama Arab Saudi kan. Dan memang peluang Argentina juga besar. Tetapi kita kalau melihat dari sisi Marokonya, Maroko kan punya pertahanan yang kuat ya. Kemarin kita bagus. Mereka bisa mengontrol walaupun keserang. Sudah bisa menahan bola serangan, tapi mereka bisa mengontrol bola tersebut agar bisa dibuat serangan balik. Kira-kira aja nih, sampai nggak nih Mas mereka ke final ngalahin Prancis, karena bisa dibilang Prancis agak berbeda levelnya dengan Portugal ataupun Spanyol. Maroko versus Prancis ya. Kalau kayaknya sih habis ya Maroko ya, peluangnya habis ya. Di semifinal kayaknya ya mungkin kalau saya melihat kemungkinan besar sih sudah nggak akan ada lagi kejutan buat Maroko untuk sampai tembus ke final gitu. Karena ngelihat level permainannya Prancis ya. Saya bukan pendukung Prancis sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat level permainannya Prancis, mereka hampir di lini belakang mereka bagus, tengah mereka juga rasanya kuat. Striker mereka Gaek, kirinya Mbappe gitu kan. Jadi ya rasanya sih kalau antara Prancis Maroko ya pasti Prancis lebih unggul lah, Dan kayaknya juga Maroko habis ya, kayaknya tenaganya habis lah sampai semifinal. Tapi kalau saya sendiri punya pendapat lain, Mas. Karena gini, Prancis
adalah negara penjajah Maroko. Oke. Nah, kalau kita ngelihat di permainan sebelumnya waktu di fase grup kan Prancis bertemu dengan Tunisia. Iya. Memang ada masalah berbedanya dengan kasus yang sekarang. Nggak mungkin dong Prancis turun dengan lini kedua lagi kan, dengan lapis kedua mereka. Waktu lawan Tunisia mereka lawan lapis kedua. Tetapi Tunisia sebagai negara yang dulu bekas jajahannya punya motivasi lebih untuk mengalahkan Prancis. Dan memang Prancis berbeda bermainnya ketika 70 pemain intinya, 5 pemain intinya masuk di babak kedua. Bisa jadi mungkin kalau versi saya mungkin iya Prancis bisa lolos. Tetapi mungkin sampai penalti. Kalau sampai final, ya sebenarnya Maroko itu ya memang Maroko mengejutkan sih. Kipernya juga bagus sih, Bono itu ya. Kipernya oke, keren itu juga. Walaupun dia jadi pemain kedua bahkan kedua dan ketiga kiper di Liga Spanyol, tapi pengalamannya selama 12 tahun di Liga Spanyol kan latihannya kan berbeda dibandingkan di liga-liga lain. Nah, kita beralih ke pertandingan selanjutnya, Mas. Ini ada pertandingan antara Argentina dan Kroasia sendiri. Argentina-Kroasia punya sejarah yang cukup panjang. Sebelumnya Argentina pernah menang atas Kroasia 1-0. Lalu 2018 kalah oleh Kroasia dan akhirnya Kroasia ke final. Kira-kira bakal keulang nggak? Karena kemungkinan keulang antara Kroasia dengan Prancis lagi di final 2018 posibilitasnya masih tinggi juga di 50-50. Aku ngelihat Kroasia ini konsisten aja ya, mereka dan mereka ini jago kalau adu penalti ternyata si Kroasia ini. Ya sama lah kayak Argentina. Argentina tuh kemarin sebenarnya yang agak keren kipernya juga sih pas adu penalti. Tapi kan kalau adu penalti ini tos-tosan ya, adu untung doang sih. Tergantung mental pemainnya gitu. Tapi kembali kayak aku cerita tadi ya, kembali ke tahun 90 tadi, Argentina pernah punya pengalaman kalah di pertandingan pertama, kemudian mereka sampai final. Bisa jadi sih ini akan terulang gitu. Tapi kalau melihat permainan Argentina sebenarnya, Argentina ini menurut saya itu nggak begitu spesial gitu, nggak begitu spesial lah permainannya. Toh ketika mereka lawan Belanda kan juga kelihatan banget mereka kecolongan di 10 menit terakhir buat mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak solid banget. Kalau misalnya strateginya model-modelnya kayak yang dilakukan oleh Belanda di 15 menit terakhir, menempatkan pemain-pemain jangkung gitu kan. Apalagi backbacknya siapa itu? Argentina itu kan backnya nggak begitu tinggi kan. Kemarin kan si siapa itu pemainnya MU itu si Lisandro Martinez Lisandro Martinez itu kan pemainnya nggak begitu tinggi gitu dan kalah di duel bola-bola atas gitu. Jadi Kroasia kalau misalnya mampu memanfaatkan itu sih ya, saya sebenarnya agak 50-50 juga sih antara Argentina sama si Kroasia ini, 50-50. Tapi kalau disuruh mendukung mana, saya sebenarnya dalam hati kecil saya pengennya Kroasia ya. Karena apa? Saya masih sakit hati sama Argentina ngalahin Belanda. Karena emang panas banget sih. Panas, keren itu. Menurutku pertandingan yang paling salah satu yang rame lah ya, yang deg-degannya sampai terakhir ya, gitu. Kita nggak pernah menikmati sepak bola yang sepanas itu sebelumnya ya. Walaupun sebenarnya permainan Belanda di Piala Dunia ini nggak spesial banget sih menurut saya. Ya, spesial. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Mereka kan bermain dengan ala 90 ala dengan total footballnya. Sekarang ini dengan justru malah saya melihat ada MU-nya. Ada gaya MU zaman 2018-2017 kayaknya. Nah, kalau untuk prediksi Mas. Tadi kan diprediksi bahwa Prancis dan mungkin bisa jadi Kroasia nggak akan lolos. Tapi kalau dari sejarah mungkin saja Argentina ya. Kalau prediksi gol, kira-kira Mas Stefano sendiri prediksi berapa? Kemungkinan. Ini hanya untung-untungan aja. Iya. Kalau Maroko ketemu Prancis. Maroko Prancis kayaknya hujan gol ya, kayaknya ya. 2-0 enggak. Kayaknya sulit sih kayaknya buat Maroko untuk bisa ngebobol gawangnya Prancis. Saya sih prediksi antara 2-0, 3-0 lah ya. Menang Prancis.
menang Prancis. Oke, kalau saya mungkin adu penalti tapi menang Prancis. Ya, mungkin ya. Mungkin. Walaupun nanti kecil masih berarti ada. 0-0 dong. 0-0 dan sama masalah penalti tapi penalti yang Prancis yang lolos. Kalau Argentina Kroasia, saya juga sebenarnya lebih ke arah penalti. Melihat kedua pertahanannya sebenarnya lumayan. Peluangnya sih gitu. Peluangnya sih sampai adu penalti karena sepertinya Kroasia sih menginginkan sampai adu penalti. Iya, mereka tuh nguras strategi kayak nguras tenaga. Kayak nguras tenaga. Dan uniknya tapi kenapa saya lebih pilih ke Kroasia? Walaupun Argentina punya statistik 6 kali kemenangan di adu penalti. 6 adu penalti 5 kemenangan. Tetapi untuk di Piala Dunia kali ini statistik untuk adu penalti masih lebih ke arah Kroasia. Oh gitu ya. Ngelihat Livakovic itu lebih bagus. Oh iya, kipernya Kroasia keren. Ya, keren. Livakovic lebih bagus, lebih banyak secara jumlah dari permainan maupun dari saat adu penalti jumlah save-nya lebih bagus. Kemungkinan Kroasia akan lolos dan kemungkinan finalnya akan antara Prancis dan Kroasia lagi. Prancis-Kroasia lagi ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau di 9, saya kira Argentina juga banyak belajar dari partai perempat final mereka ya. Ketika mereka kemasukan di 10 menit terakhir sama 15 menit terakhir lah ya sama Belanda gitu. Jadi mereka sih kalau mereka pasti akan berusaha menang di 90 menit gitu. Mengandalkan sang Messi gitu kan. Jadi kalau ya Kroasia lawan Argentina ini tergantung siapa yang bikin kesalahan sih. Tergantung siapa yang bikin kesalahan. Kalau misalnya ada yang kan kayak kemarin Argentina Belanda juga gitu kan. Golnya ketika Messi umpan terobosannya keren banget itu emang di antara pemain belakang gitu sama satu lagi gol penalti. Rasanya sih kalau 90 menit rasanya memang masih akan unggul Argentina. Tapi kalau sampai adu penalti ya Kroasia sih sepertinya yang masih punya mentalnya bagus sih Kroasia untuk itu. Ini patut kita tunggu juga hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan mengejutkan lagi ya. Karena Qatar dengan kejutan walaupun di awal tidak terlalu menarik bagi sebagian penggemar sepak bola. Oke, itu dia. Terima kasih banyak untuk Mas Rawanes. Sip, keren. Mudah-mudahan kita bisa banyak ngobrol lagi soal sepak bola ke depan. Oke, mantap. Di program-program lainnya di bisnis.com dan mungkin ada pesan untuk para pendukung Argentina. Ya, pendukung Argentina jangan buat rusuh aja deh. Oke. Itu dia World Cup Vaganza episode kali ini. Sebentar lagi final dan sebentar lagi juga kita akan mencapai partai pamungkas dan mengetahui siapa yang akan juara di Piala Dunia kali ini. Apakah akan ada juara baru ataukah Prancis bisa menjadi juara bertahan? Nah, kita tunggu saja hasil semifinal dan sampai jumpa di episode berikutnya.